Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pagi hari ini kita akan belajar reaksi-reaksi asam basa. Sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi asam basa, kita akan belajar persamaan ion. Persamaan ion merupakan cara pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit. Dalam persamaan ion, zat elektrolit kuat dituliskan sebagai ion-ion yang terpisah, sedangkan elektrolit lemah tetap ditulis sebagai molekul atau senyawa netral tak terionkan. Kemudian kita akan bahas bagaimana menuliskan reaksi ion. Kita ambil contoh, tulislah reaksi rumus dan reaksi ion dari reaksi berikut. Larutan perak nitrat ditambahkan larutan kalsium klorida menghasilkan padatan perak klorida dan larutan kalsium nitrat. Pertama-tama kita tuliskan reaksi rumusnya. Perak nitrat AgNO3, kalsium klorida CaCl2 menghasilkan padatan perak AgCl, kita tuliskan simbolnya S, dan kalsium nitrat CaNO3 2 kali, aquos. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan ion lengkap, kita setarakan dulu, di mana kita buat AgNO3, NO3 di ruas kanan 2, di ruas kiri tadinya 1, kita tambahkan koefisien 2, Cl2 di ruas kiri 2, di ruas kanan kita tambahkan koefisien di depan AgCl sebanyak 2. Lalu persamaan ion lengkap. Untuk menuliskan persamaan ion lengkap, kita harus perhatikan wujud zatnya. Yang dapat kita ionkan adalah wujud zat larutan dalam bentuk larutan kuat. AgNO3 karena berasal dari asam nitrat, maka bisa kita ionisasikan 2Ag plus ditambah 2NO3 minus. CaCl2 merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, bisa kita ionisasikan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl min, menghasilkan AgCl dalam bentuk solid tidak bisa kita ionkan, maka kita tuliskan ulang saja. Lalu kalsium nitrat karena merupakan garam kuat, kita ionisasikan menjadi Ca2 plus ditambah 2NO3 minus. Nah, selanjutnya persamaan ion bersih. Ion-ion yang ada yang sama di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret. Sehingga kita peroleh persamaan ion bersihnya 2Ag plus ditambah 2Cl minus menjadi AgCl sebanyak 2. Nah, itu menuliskan reaksi ion. Sekarang kita masuk dulu oksida asam dan oksida basa. Apa itu oksida basa? Oksida basa tergolong senyawa ion yang terdiri dari kation, logam, dan anion oksida. Dalam hal ini ion O2-. Contoh, senyawa Na2O mengandung ion Na plus dan ion O2-. Senyawa CaO, dia mengandung ion Ca2 plus dan ion O2-. Next, oksida asam merupakan senyawa molekul oksida asam. Senyawa molekul oksida asam dapat bereaksi dengan air membentuk asam. Ada beberapa contoh oksida asam yang harus kalian hafalkan untuk memahami materi ini. Kita misalkan oksida asamnya SO2, maka dilarutkan dalam air dia menghasilkan asam sulfit, di mana anionnya adalah SO3 2-. Belerang trioksida kita larutkan dalam air menghasilkan asam sulfat, anionnya adalah SO4 2-. N2O3 kita larutkan dalam air menghasilkan asam nitrit, maka anionnya adalah NO2- dan seterusnya sampai Cl2O7. Nah, teman-teman semua, tabel ini harus kalian hafalkan. Nah, berikutnya kita masuk ke materi reaksi-reaksi asam basa. Asam dan basa bereaksi membentuk senyawa ion yang kita sebut garam. Garam yang terbentuk terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Adapun reaksi-reaksi asam basa ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, reaksi asam dengan basa. Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Sehingga kalau kita ambil contohnya, tuliskan reaksi rumus dan reaksi ion untuk larutan kalsium hidroksida dengan larutan asam nitrat. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi ion lengkap, kita harus tuliskan dulu reaksi rumusnya. Kalsium hidroksida, larutan kalsium hidroksida kita tulis KOH dengan simbol aquos, ditambah
larutan asam nitrat HNO3 kita tulis simbolnya aquos. Menghasilkan, nah dari sini kita kembali ke materi kelas 10 bahwa garam itu terbentuk dari kation asam dengan kation dari basa dengan anion asam. KOH merupakan K+ ditambah OH-, HNO3 H+ ditambah NO3-. K+ akan bereaksi dengan NO3- menghasilkan KNO3 dalam bentuk aquos ditambah H+ dengan OH- menghasilkan H2O dalam bentuk liquid. Dari sini kita akan tuliskan reaksi ion lengkap. KOH merupakan basa kuat dalam bentuk larutan bisa terionisasi menghasilkan K+ ditambah OH- dalam bentuk aqua ditambah asam nitrat merupakan asam kuat sehingga terionisasi menghasilkan H+ ditambah NO3-. Bereaksi menghasilkan, karena sama-sama berasal dari yang kuat dan menghasilkan larutan, maka KNO3 terionisasi menghasilkan K+ ditambah NO3- semuanya dalam wujud aquos ditambah H2O liquid. Dalam hal ini air tidak terionisasi. Nah, dari reaksi ionisasi yang telah kita tuliskan, kita perhatikan jika ada ion yang sama di ruas kiri dengan ruas kanan, bisa kita coret. Sehingga reaksi ion bersihnya OH- aquos ditambah H+ aquos menghasilkan H2O liquid. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, kita lihat dulu reaksi oksida basa dengan asam. Oksida basa ditambah asam menghasilkan garam tambah air. Ingat ya, oksida basa tambah asam menghasilkan garam tambah air. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini disebabkan karena ion H+ dari asam bereaksi dengan ion O2- dari oksida basa membentuk air. Untuk memudahkan pemahamannya, kita lihat contoh. Tulislah reaksi rumus dan reaksi ion dari reaksi berikut. Kalsium oksida padat dengan larutan asam klorida encer. Nah, dari sini kita ubah dulu ke reaksi rumus. Padatan kita simbolkan S, kalsium oksida rumusnya adalah CaO ditambah larutan asam klorida kita simbolkan karena larutan aquos, asam klorida adalah HCl, menghasilkan CaCl2 aquos ditambah H2O liquid. Nah, bagaimana penulisannya dalam reaksi ion lengkap? Wujud padat tetap sehingga CaO, kalsium oksida tetap kita tulis ulang. Lalu HCl karena asam kuat menjadi 2H+ ditambah 2Cl-. Kenapa kita tulis koefisien? Ini artinya ada 2 molekul HCl. Menghasilkan karena salah satu produk yang dihasilkan adalah berasal dari asam kuat dan bersifat larutan, maka bisa kita ionisasikan Ca2+ ditambah 2Cl-. Kenapa 2? Karena indeks Cl ada 2, artinya ada 2 unsur Cl di sini. Ditambah H2O liquid. Bentuk liquid tidak perlu kita ionisasikan. Nah, dari reaksi ion lengkap kita perhatikan ion-ion yang sama di ruas kiri dengan ruas kanan kita coret sehingga persamaan ion bersihnya CaO ditambah 2H+ menghasilkan Ca2+ ditambah H2O. Ini contoh reaksi oksida basa dengan asam dan akan kita banyak latihan soal nantinya. Kita lanjut. Ketiga, reaksi oksida asam dengan basa. Oksida asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Bapak berharap nanti kalian ulang kembali untuk menghafalkan beberapa tabel, beberapa contoh-contoh oksida asam dalam tabel yang telah dibagikan di awal. Kita ambil contoh, tulislah reaksi rumus dan reaksi ion dari reaksi berikut. Gas belerang dioksida dengan larutan natrium hidroksida. Nah, sebelum lanjut kita tulis dulu reaksi rumus. Belerang dioksida kita tuliskan SO2 karena bentuknya gas, maka kita tulis simbolnya G. Ditambah larutan natrium hidroksida, larutan aqueous, larutan natrium hidroksida NaOH. Menghasilkan karena SO2 kalau kita larutkan dalam air tadi menghasilkan asam sulfit sehingga anionnya adalah SO32-. Na+ ditambah SO32- menghasilkan Na2SO3 aquos ditambah
H2O liquid. Ini garam yang dihasilkan, ini air. Nah, bagaimana setelah reaksi rumus, bagaimana kita menuliskan reaksi ion lengkap? Reaksi ion lengkapnya kita tuliskan berdasarkan wujud dan jenisnya padat atau tidak. SO2 dalam wujud gas kita tulis ulang saja, ditambah NaOH merupakan basa kuat, kita ionisasikan 2Na plus ditambah 2OH- menghasilkan natrium sulfit. Natrium sulfit berasal dari basa kuat dan asam lemah. Karena masih ada ion yang kuat, maka bisa kita ionisasikan menjadi 2Na plus ditambah SO3 2- plus air. Karena bentuknya liquid, kita hanya tulis ulang. Lalu kita ke persamaan ion bersih. Ion yang sama di ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret, sehingga ion bersih yang tersisa adalah SO2 gas ditambah 2OH- aqueous menghasilkan SO3 2- ditambah H2O. Itu untuk reaksi oksida asam dengan basa. Kita masuk reaksi amonia dengan asam. Amonia NH3 ditambah asam menghasilkan garam amonium. Perhatikan, yang dihasilkan adalah garam amonium, berarti tidak ada air di sini. Kita ambil contoh. Tulislah reaksi rumus dan reaksi ion dari reaksi berikut. Gas amonia dengan larutan asam sulfat. Nah, reaksi rumusnya amonia adalah NH3 karena fasenya gas kita tulis G, ditambah asam sulfat H2SO4 aqueous karena bentuk larutan menghasilkan garam amonium, yaitu NH42SO4 amonium sulfat. Nah, di dalam hal ini kita akan tuliskan reaksi ion lengkap. Amonia karena bentuk gas kita tulis aja, kita ulang. Lalu asam sulfat berasal dari merupakan salah satu asam kuat, kita ionisasikan 2H+ ditambah SO4 2- menghasilkan amonium. Amonium sulfat di mana berasal dari amonia dan asam kuat, sehingga bisa kita ionisasikan 2NH4+ ditambah SO4 2-. Dari sini kita lihat persamaan ion bersihnya. Ion yang sejenis yang ada di ruas kiri dan ruas kanan kita coret, sehingga persamaan ion bersih 2NH3 ditambah 2H+ menghasilkan 2NH4+. Demikianlah untuk materi reaksi-reaksi asam basa kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami oleh Anda semua dengan mudah dan boleh berdampak di dalam perkembangan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video mendatang. Tuhan memberkati.